Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Anggi, aku mahasiswi Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada tahun angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan video edukasi bahasa Inggris secara khusus untuk sedulur pemuda dan pemudi Desa Jaten. Nah, dan pada umumnya pada seluruh rekan-rekan yang mengakses video ini pada hari ini. Oh ya, sebelumnya perlu difahami bahwa video ini merupakan bagian dari program kerjaku yang bertajuk Penguatan Kapasitas Pemuda Desa Jaten dalam Kompetensi Bahasa Inggris. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari kuliah kerja nyata PPM UGM periode 2 tahun 2020 untuk Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Harapannya dengan adanya video ini, seluruh rekan-rekan dari Ngawi, khususnya adalah dari Desa Jaten, dapat belajar dan mendapatkan wawasan bahasa Inggris melalui video pelatihan kali ini. Meskipun saya dan kawan-kawan belum bisa turun ke lapangan secara langsung menyapa warga. Langsung saja kita mulai video latihan pada hari ini. Oh ya, hi there. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang introduction. Nah, kawan-kawan pasti pernah mendengar apa itu introduction. Nah, introduction adalah suatu tahap di mana kita memperkenalkan diri kepada orang asing atau orang baru yang baru kita kenal, seperti itu. Selain berfungsi untuk memperkenalkan diri, introduction ini juga berfungsi untuk starting the communication atau starting the conversation, yang artinya memulai komunikasi atau memulai percakapan. Jadi karena fungsinya ada 2 poin tadi, harapannya introduction ini nanti kita buat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, dan seramah mungkin, seperti itu. Oh iya nih, sedulur Jaten, perlu difahami nih, introduction ternyata dalam tipsnya, dalam caranya itu cukup bervariasi atau berbeda-beda, tergantung dengan konteks, tergantung dengan siapa dan di mana kita memperkenalkan diri. Nah, sedulur, tentu beda ya cara kita introduction, cara kita memperkenalkan diri ketika kita sedang di depan kelas dengan cara kita memperkenalkan diri saat ada event party atau pesta. Tentu saja juga berbeda, sedulur, cara kita memperkenalkan diri pada saat event konferensi atau event diskusi dengan cara kita memperkenalkan diri saat ada acara hangout atau kumpul dengan kawan-kawan baru. Nah, seperti itu. Oke, karena terdapat begitu banyak variasi dalam introduction, pada hari ini, sesi pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris dalam konteks formal. How to introduce ourselves in formal case, kayak gitu. Jadi dalam cara formal ya. Tips ini aku ambil dari beberapa referensi dan berdasarkan pengalaman pribadi aku selama mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan formal, seperti itu. Kurang lebih ada 7 steps dalam cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Aku bacain highlights-nya dulu ya. Yang pertama ialah greetings. Yang kedua ialah thanking and permission. Yang ketiga ialah name. Yang keempat origin. Yang kelima location. Keenam profession. Dan yang terakhir adalah hobby. Nah, sekarang kita breakdown satu-satu yuk teman-teman istilah-istilah asing ini. Yang pertama ialah greetings. Greetings ini artinya adalah salam. Nah, step pertama ini tentu saja berfungsi untuk memulai suatu introduction atau cara memperkenalkan diri kita. Greetings ini bisa
kita temukan dalam beberapa contoh atau beberapa template. Nah, Anggi sudah merangkum beberapa template atau contoh buat sedulur Jaten semuanya. Jadi kurang lebihnya ada 3 template yang bisa digunakan atau bisa dipilih sama sedulur. Yang pertama ialah halo, yang kedua adalah hi, dan yang ketiga ialah good morning atau good afternoon atau good evening. Jadi yang ketiga ini sesuai dengan konteks waktu sedulur Jaten saat memperkenalkan diri. Nah, sedulur Jaten terdapat larangan nih dalam menggunakan greetings ini. Kita dilarang untuk mengucapkan kata good night sebagai greetings. Kenapa dilarang? Karena good night ini berfungsi sebagai penutup atau istilahnya untuk menutup pertemuan karena dirasa sudah larut sehingga waktunya untuk tidur atau untuk pulang gitu. Sinonimnya saying goodbye lah, mengucapkan selamat tinggal gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan good night dalam bergreetings untuk introduction kayak gitu. Nah, itu tadi ya 3 template yang bisa digunakan sama sedulur Jaten. Yang kedua ialah thanking and permission, yang artinya adalah berterima kasih dan izin. Nah, kenapa kita perlu berterima kasih dan izin? Nah, fungsinya ini sebenarnya lebih melekat ke ini sih teman-teman, value atau nilai kesopanan. Value atau nilai kesopanan, karena di Indonesia kan menjunjung sekali ya nilai-nilai kesopanan seperti itu. Tapi ini cukup opsional, teman-teman bisa memilih untuk memakai ini atau tidak. Kalau Anggi sendiri, Anggi juga sering memakai thanking and permission ini. Nah, template-nya ada 2, yaitu thank you for the opportunity, let me introduce myself to you, atau thank you for the occasion, let me introduce myself to you. Nah, 2 template ini memiliki arti yang sama. Terima kasih atas kesempatannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Gitu teman-teman. Sekarang kita tadi udah belajar greetings sama udah thanking and permission. Sekarang kita ke step yang ketiga. Yang ketiga ialah name. Nah, ini penting banget. Kita harus menyebutkan nama kita saat memperkenalkan diri. Namanya harus nama panjang. Nah, name kali ini aku sudah menyiapkan beberapa template. Ada 3 template. Yang pertama ialah my name is. Yang kedua my names. Yang ketiga I am. Seperti itu ya sedulur. Selanjutnya kita ke tahap yang keempat. Yang keempat ialah origin. Nah, origin ini artinya apa Kak Anggi? Origin ini artinya ialah asal. Kita asalnya dari mana nih gitu. Nah, kita sebutin juga ya di introduction. Nah, aku udah menyiapkan template buat kawan-kawan, yaitu I am from bla bla bla. Kalau semisal kawan-kawan asalnya dari Ngawi, kawan-kawan bisa I am from Ngawi. Kalau kawan-kawan asalnya dari Karanganyar, bisa ngomong I am from Karanganyar. Dan selanjutnya seperti itu nggih. Selanjutnya poin step kelima ada location. Location artinya ialah lokasi. Nah, kalau lokasi ini aku juga sering pakai teman-teman. Kenapa? Karena untuk saat ini lokasi dan asalku tuh berbeda. Asalku di luar Jogja, tapi domisiliku saat ini ada di Jogja, seperti itu. Jadi aku sering pakai location juga. Nah, lokasi atau domisili kita saat ini ya yang perlu kita masukin. Kawan-kawan bisa menggunakan template berikut. I live in bla bla bla. Begitu nggih. Selanjutnya step ke-6 ialah provision. Provision itu apa? Provision adalah profesi kita saat ini. Karena mayoritas sedulur pemuda-pemudi Jaten adalah pelajar, jadi nanti bisa pakai template yang Anggi siapin kayak gini ya. I am a bla bla bla. Kalau kawan-kawan adalah pelajar, berarti bisa kayak gini. I am a student. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke yang terakhir,
Number 7, step ke-7 ialah hobi. Hobi ini adalah apa-apa yang sering kita lakukan saat kita sedang di waktu senggang. Apa-apa yang sedang kita sukai untuk kita lakukan, seperti itu. Nah, template-nya adalah ada dua nih. I like bla 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 atau I love bla bla bla. Oke kawan-kawan, tadi kita udah belajar bareng tentang 7 step how to introduce ourselves. Nah, tadi ada apa aja? Yang pertama, greetings. Yang kedua adalah thanking and permission. Ketiga, names. Keempat adalah origin. Kelima, location. Keenam, profession. Dan yang terakhir ialah hobby. Diingat terus ya. Nah, karena kita udah belajar, sekarang waktunya Kak Anggi ngasih example atau ngasih contoh. Oke, siap-siap ya. Oke, example. Hello, good morning. Thank you for the occasion. Let me introduce myself to you. My name is Anggi Fitriani, but you can call me Anggi. I am from Karanganyar. Right now, I live in Yogyakarta. I am a student in Gajah Mada University, and I love reading books. Itu teman-teman, contoh example introduction dari aku. Nah, kita tadi udah belajar 7 step, kita juga udah belajar contohnya. Sekarang waktunya kita untuk exercise atau latihan dalam rangka untuk mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Sedikit-sedikit nanti menjadi bukit. Jadi kita coba satu-satu ya. Nah, sekarang sedulur Jaten semuanya, silahkan mempersiapkan buku atau kertas yang kosong dan juga ballpoint. Nah, tugasnya sedulur semuanya adalah silahkan membuat teks introduction mengenai diri kalian sendiri. Setelahnya, kawan-kawan bisa membacanya berpura-pura memperkenalkan diri di hadapan orang asing. Seperti itu. Nah, buat sedulur Jaten semuanya yang ingin mendapatkan evaluasi atau scoring dari aku, bisa banget untuk mensubmit atau mengumpulkan hasil karyanya, hasil tugasnya ke email aku, yaitu anggi.fitriani@mail.ugm.ac.id. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, sekian pelatihan bahasa Inggris sesi pertama pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk seluruh sedulur pemuda dan pemudi Desa Jaten. Oke, see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.